Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Maulia Nur Azizah. Di sini Ibu akan memberikan layanan mata kuliah bimbingan konseling dengan tema belajar di rumah. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari tema kita hari ini. Yang pertama, memahami pentingnya tetap berada di rumah. Yang kedua, memahami kondisi lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, memahami tanggung jawab kita sebagai siswa dan sebagai warga masyarakat. Sebelum kita mulai pada layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di rumah masing-masing. Waktu kita hari ini kurang lebih 20 menit. Setelah selesai berdoa, kalian siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dalam video kali ini. Baiklah, materi kita yang pertama adalah memahami pentingnya tetap berada di rumah. Atau biasa disebut dengan social distancing. Ada yang tahu apa itu social distancing? Social distancing adalah salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Maka dari itu, para siswa diwajibkan untuk sekolah online atau sekolah di rumah saja. Baiklah, materi kita yang pertama adalah memahami pentingnya tetap berada di rumah. Atau biasa disebut dengan social distancing. Ada yang tahu apa itu social distancing? Social distancing adalah salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Maka dari itu, para siswa diwajibkan untuk sekolah online atau sekolah di rumah saja. Bagaimana dengan belajar online atau belajar dari rumah untuk para siswa? Apakah kalian senang atau sedih? Mungkin kalian ada yang merasa senang, ada juga yang merasa sedih. Sedihnya kenapa? Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa kumpul dengan teman-teman, apalagi siswa yang baru masuk sekolah baru. Dia belum tahu teman-teman sekelasnya, dia hanya mengenal melalui sosial media. Belum tahu siapa guru-gurunya, belum tahu bagaimana kelasnya, di mana letak kelasnya, di mana letak kantor gurunya. Mungkin mereka hanya tahu, oh ini sekolah baruku, tapi mereka belum tahu di mana sih letak kelasku. Nah, senangnya apa? Ketika kalian belajar online, kalian lebih sering berkumpul dengan keluarga, bisa minta bantu dengan ibu, ayah, ataupun kakak kalian. Lalu
Untuk sekolah online, kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tetap kerjakan tugas sesuai waktunya. Dengan sekolah online, kalian harus memanfaatkan peluang-peluang besar dengan selalu jujur, mengerjakan soal-soal maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Dengan belajar online, kalian juga bisa sambil bersantai, sambil makan, sambil nonton TV, sambil rebahan. Biasanya banyak sekali siswa sekolah online itu terlalu lama mengurung diri di kamar. Tapi ingat, kalian harus tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya, ketika kita menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta tetap menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain. Saat kita bertemu dengan teman, saudara, maupun tetangga, bersalaman atau berjabat tangan kita ganti dengan seperti ini saja. Ini sudah cukup mewakili atau mengganti berjabat tangan. Kenapa? Karena untuk menghindari penularan virus corona. Lanjut lagi contoh penerapan social distancing. Yang pertama, bekerja dari rumah. Yang kedua, belajar dari rumah, yaitu dengan online. Yang ketiga, menunda pertemuan yang dihadiri oleh orang banyak. Yang kedua, memahami kondisi lingkungan sekitar. Poin pertama ada mewarnai perilaku. Kita sekarang berada di new normal atau normal baru. Bentuk normal baru yang sedang kita jalani, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita jalani. Nah, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang berubah, dari menghindari jabat tangan hingga berbicara di jarak yang dekat. Banyak sekarang orang-orang berjalan atau keluar rumah menggunakan masker. Dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan. Setelah pulang dari keramaian atau pulang dari manapun, cuci tangan dengan sabun atau mandi. Tetap gunakan masker untuk melindungi kita dari tertularnya virus corona. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan itu juga menjadikan kita agar tetap waspada dan terjaga dari virus corona. Itu merupakan salah satu pencegahan kita dari virus tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu perubahan. Apa aja sih perubahan yang terjadi pada masa pandemi ini? Sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Namun ada salah satunya yaitu kita dikejutkan oleh sejumlah perubahan yang dialami bumi, terutama isu polusi dan air bersih, di mana polusi udara semakin bersih dan air bersih pun semakin jernih. Selanjutnya poin ketiga, mengubah cara pandang. Mengubah cara pandang. Apa yang harus kita ubah dari cara pandang kita? Kita harus bisa merawat bumi serta menjaganya. Dengan cara apa? Menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menjadikan banjir dan banyak virus-virus.
Menjaga kebersihan kita lakukan dari diri kita sendiri, baru kita keluar ke masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memahami tanggung jawab sebagai siswa dan warga masyarakat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ya, bagus sekali. Jadi, tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dilakukan. Tanggung jawab sebagai siswa dan warga masyarakat. Untuk siswa, apa aja sih tanggung jawabnya? Yang pertama, menjaga sikap dari perbuatan yang buruk. Kita harus menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar di rumah harus tetap sungguh-sungguh. Jangan membuat kalian jadi bermalas-malasan. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan serius. Saat pelajaran sedang dimulai, saat sedang belajar, jangan bermain. Ikuti dulu pelajarannya, setelah selesai baru kalian bermain atau terserah kalian. Yang selanjutnya, tidak membantah guru. Dengarkan apa kata guru, turuti apa yang guru katakan, jangan pernah kalian membantah guru. Yang selanjutnya, saling tolong-menolong antar sesama teman maupun warga sekolah. Jika teman atau warga sekolah sedang memerlukan bantuan, bantu mereka. Seperti contohnya, saat bergotong royong di sekolah, alangkah baiknya kalian membantu dengan menyapu halaman atau menyapu kelas. Selanjutnya, saling tolong-menolong antar sesama maupun warga sekolah. Contohnya, saat bergotong royong di sekolah, alangkah baiknya kalian membantu membuang sampah atau menyapu halaman, menyapu ruang kelas, ataupun mengelap kaca dan jendela. Selanjutnya, menyayangi teman. Kita harus saling sayang dan menyayangi kepada teman. Baiklah, itu tadi materi layanan yang dapat Ibu sampaikan. Karena waktu sudah habis, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.